Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel Hiburan Kamu Rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan dari sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 400 ke 249. Part ke-249 bertepatan dengan bab ke-1180. Begitu kata-kata itu jatuh, Sun Hongwei berinisiatif untuk berkata, "Paman Sui, benar-benar minta maaf. Aku sudah memiliki wanita yang aku cintai dan aku tidak akan menikahi orang lain selain dia. Jadi aku tidak bisa menikahi putri Anda." Apa? Sui Seilong mengurutkan kening dan memandang Sulikin. "Aku sudah membawa putriku kemari dan kamu mengatakan ini padaku. Apa kamu bercanda? Mempermainkan aku ya, atau kamu ingin menaikkan harga? Bukan. Sulikin buru-buru melambaikan tangan dan berkata dengan rendah hati, Presiden Sui, aku mana berani mempermainkanmu. Anak ini otaknya sedikit bermasalah, aku sedang mendidiknya." Sun Hongwei mengambil alih percakapan dan berkata, "Tidak perlu mendidik, aku akan pergi sekarang." Sulikin berteriak dengan keras, Kalau kamu berani pergi hari ini, aku akan mematahkan kakimu." Yi-Chen yang sudah lama tidak berbicara saat ini sudah tidak tahan dengan Sulikin dan berkata dengan dingin, "Kamu wanita tua, kalau masih tidak tahu diri, jangan salahkan aku tidak sungkan padamu." Sulikin segera menunjuk Yi-Chen dan berkata pada Sui Xinlong, "Presiden Sui, anak ini yang selalu berada di sini untuk membingungkan putraku. Kalau tidak, putraku sudah menyetujuinya dari awal. Anda jangan khawatir, beri aku waktu lagi." Saat ini Sui Seilong sudah sangat marah. Dia bahkan sangat ingin pada detik berikutnya putrinya segera melangsungkan pernikahan dengan Sun Hongwei. Jadi saat ini dia tidak tahu bahwa Sulikin dengan sengaja melemparkan kesalahan pada Yi-Chen. Jadi dia memelototi Yi-Chen dan berkata, "Nak, kalau hari ini kamu menunda pernikahan putriku, percaya atau tidak, aku akan mencari orang untuk membunuhmu." Yi-Chen menatapnya dan tersenyum dingin. "Seberapa sulit putrimu untuk ditangani? Kamu begitu buru-buru untuk menikahkannya." Sui Selong mengertakkan giginya dan berkata, "Nak, hati-hati saat berbicara. Kalau memprovokasiku, hati-hati, kamu tidak bisa menanggung konsekuensinya." Pada saat ini Sun Dewang juga berlari kemari melihat Yi-Chen beradu mulut dengan Sui Xinlong. Dia segera berkata dengan panik, "Besan, jangan mempermasalahkannya dengan anak ini. Jangan sampai merusak tubuhmu karena marah." Setelah berbicara, dia berkata pada Yi-Chen, "Nah, kita berdua tidak saling kenal dan tidak memiliki dendam satu sama lain. Aku tidak ingin memprovokasimu, tapi kamu juga jangan memprovokasi keluarga kami. Hari ini pernikahan putraku dengan putri Presiden Sui. Mohon jangan mengganggu di sini." "Benar," Sulikin juga buru-buru berkata, "urusan keluarga kami, untuk apa kamu orang luar ikut campur? Kalau tahu diri, cepatlah pergi sejauh mungkin. Jangan menunda pernikahan putra kami hari ini." Setelah itu Sulikin memandang Zhang Xiaomen dengan jijik dan berkata dengan dingin, "Dan kamu orang yang tidak tahu malu sudah mengandung anak putriku sebelum menikah. Wanita rendahan, keluarga kami tidak menyambut wanita sepertimu." Ketika Sui Xinlong mendengar perkataan ini, raut wajahnya sangat jelek. Bagaimanapun putrinya sendiri juga hamil anak mantan pacar kulit hitamnya sebelum menikah. Jadi dia juga merasa tertekan saat mendengar perkataan Sulikin. Sun Dewang juga melihat bahwa raut wajah Sui Xinlong sangat jelek. Jadi dia buru-buru berteriak pada Sulikin, "Kamu wanita tua, apa yang kamu bicarakan?" Sambil berbicara sambil mengedipkan mata pada Sulikin. Sulikin tiba-tiba baru menyadari tadi di saat dia memarahi Zhang Xiaomen, dia juga memarahi putri Presiden Sui. Jadi dia buru-buru berkata dengan hormat, "Presiden Sui, Anda jangan marah. Maksudku wanita jalang ini. Putri Anda berstatus tinggi, juga kuliah di Amerika. Bagaimana wanita jalang ini bisa dibandingkan dengan putrimu?" Ketika Zhang Xiaomen mendengar
ini air mata kesedihannya terus mengalir. Sulikin melihat dia masih menangis, lalu berkata dengan nada menghina, "Kenapa kamu menangis? Apakah aku memfitnah kamu, orang yang tidak tahu malu? Seluruh keluargamu juga rendahan, masih ingin menaikkan ke keluarga kami, tidak tahu diri. Cobalah melihat dirimu sendiri. Hanya dengan tampangmu itu, apakah kamu pantas untuk masuk ke keluarga kami?" Saat ini Yi Chen marah memelototi Sulikin dan berkata dengan dingin, "Wanita tua, bukankah kamu hanya ingin putri Presiden Sui ini masuk ke keluarga Sun kalian dan mendapatkan mas kawin 50 juta?" Sulikin juga tidak ragu lagi dan berkata dengan keras, "Benar, aku memang berpikir seperti itu. Kenapa? Apakah ada hubungannya denganmu?" Masih tidak cepatnya dengan wanita jalang ini sejauh mungkin, Yi Chen mendengus dengan dingin dan berkata, "Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu hari ini." Sulikin mendengus dan berkata, "Kamu termasuk tahu diri." Yi Chen mencibir dan berkata, "Jangan terlalu cepat senang. Maksudku adalah hari ini suamimu Sun Dewang harus menikahi putri Presiden Sui ini. Kalau tidak, keluarga kalian berdua akan berakhir." Menyuruh Sun Dewang yang berusia 50-an dan sudah berkeluarga menikahi putri Presiden Sui. Ketika Yi Chen mengatakan ini, beberapa orang di tempat kejadian benar-benar sangat marah. Sui Xinlong memaki dengan marah, "Apakah kamu cari mati? Aku meminta putriku menikah dengan Sun Hongwei, bukan ayah Sun Hongwei." Yi Chen berkata sambil tersenyum, "Kamu benar-benar tidak bisa melihat keadaan. Bukankah Sun Hongwei tidak ingin menikahi putrimu? Sun Hongwei tidak bersedia menikahinya dan orang tuanya berharap putrimu masuk ke keluarganya. Jadi solusi terbaik adalah menyuruh ayahnya untuk menikahi putrimu. Bukankah dengan begini semua orang akan bahagia?" "Bajingan kecil, apa katamu?" Sulikin berkata dengan marah, "Menyuruh suamiku menikahi putri Presiden Sui, lalu bagaimana denganku?" Yi Chen berkata sambil tersenyum, Kamu ingin putri Presiden Sui masuk ke keluargamu? Bukankah ini sesuai dengan keinginanmu? Kamu seharusnya berterima kasih padaku karena sudah memberimu solusi yang bagus." Setelah itu Yi Chen memandang Sun Dewang dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Sun, aku rasa kamu juga sudah bosan melihat wanita tua ini sepanjang hari selama bertahun-tahun. Kebetulan kali ini aku yang akan memutuskan untuk mengganti istri muda yang baru untukmu. Tidak hanya memberimu 50 juta mas kawin, juga memberikan seorang putra. Bukankah ini hal yang sangat bagus?" "Omong kosong." Sulikin sangat marah menunjuk Yi Chen dan berteriak keras, "Aku lihat kamu bajingan ini datang untuk mencari masalah. Percaya atau tidak, aku akan menyuruh orang untuk mematahkan kakimu." Setelah berbicara, Sulikin memandang Sui Xinlong dan berkata dengan emosional, "Presiden Sui, bajingan ini mencocokkan dengan sembarangan. Suamiku sudah tua, bukanlah masalah harga diri, tapi putrimu masih belum menikah. Seorang gadis yang belum menikah, dia berkata seperti ini jelas-jelas meremehkanmu." Sui Xinlong juga sangat marah, mengatakan gigi dan memarahi, "Nak, nyalimu sangat besar, bahkan berani menyinggungku. Apakah kamu tahu siapa aku?" Yi Chen mencibir dan berkata, "Aku tidak peduli siapa kamu, aku hanya tahu kedepannya kamu akan menjadi ayah mertua Sun Dewang." "Kamu?" Sui Xinlong gemetar karena marah. Dia sangat peduli dengan reputasi putrinya, jadi dia akan melakukan segala cara untuk menemukan seorang pria untuk menjadi ayah dari anak putrinya. Tidak disangka Yi Chen ini berbicara sembarangan di sini, bahkan menyuruh putrinya untuk menikah dengan Sun Dewang, orang tua yang usianya kurang lebih sama dengannya. Bukankah ini jelas-jelas mempermalukannya? Jadi dia berkata dengan marah, "Nak, segera berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal lahir ke dunia ini." "Duh, Presiden Sui begitu sombong." Yi Chen berkata sambil tersenyum, "Baiklah, aku ingin melihat seberapa hebatnya dirimu. Kalau kamu tidak punya kemampuan untuk membuatku menyesal, maka maaf, aku yang akan membuatmu menyesal." Sulikin tiba-tiba merasa malu dan marah. Dia menunjuk Yi Chen dan berkata dengan marah, "Nyalimu besar sekali, beraninya berbicara dengan Presiden Sui seperti ini. Percaya atau tidak, aku akan menyuruh orang untuk memukulimu sampai mati sekarang."
Isten melihat sekeliling, dia hanya dikelilingi oleh beberapa kerabat dan teman yang lebih muda dari keluarga Sun. Semuanya adalah orang biasa, hanya mengandalkan mereka masih ingin melukai dirinya, benar-benar bermimpi. Sebaliknya, kalau dia bertarung dengan orang-orang seperti ini, dia masih harus mengendalikan kekuatan setiap saat. Kalau tidak, masalahnya akan sulit ditangani jika tidak sengaja membunuh beberapa orang. Lagi pula, hanyalah masalah kecil saja, tidak perlu sampai membunuh orang. Jadi dia berkata sambil tersenyum, wanita tua, kamu benar-benar punya otak yang buruk. Sekarang masih membela Presiden Sui. Kamu harus tahu suamimu akan segera menjadi menantunya. Ketika waktunya tiba, kamu akan diusir oleh keluarga Sun. Jadi dalam arti yang sempit, Presiden Sui adalah ayah dari saingan cintamu. Kamu seharusnya membencinya. Kamu, kamu, kamu. Sulikin marah hingga tidak bisa bernapas dan berteriak pada Sun Hongbin. Hongbin, bantu bibi kedua untuk membunuh bajingan ini. Sun Hongbin segera mundur selangkah dan melambaikan tangannya dengan jijik. Bibi kedua, tadi kamu mengatakan bukan keluarga denganku dan menyuruhku pergi. Sekarang menyuruhku membantumu memukul orang. Kamu ini berubah-ubah dengan cepat. Sulikin buru-buru berkata sambil tersenyum. Hongbin, kamu jangan marah pada bibi kedua. Semua yang bibi kedua katakan tadi hanyalah perkataan marah. Apakah kamu tidak ingin keluarga Sun kita menjadi semakin baik? Maaf, Sun Hongbin segera berkata, keluargamu adalah keluargamu, keluargaku adalah keluargaku. Kita berdua bukan keluarga. Jadi kalau kamu ingin memukul seseorang, pukullah sendiri. Untuk apa menyuruhku melakukannya? Setelah itu Sun Hongbin juga berkata pada keluarga Sun yang lainnya, kita semua jangan ikut campur, ini bukanlah urusan kita, dia bukan sekeluarga dengan kita, jadi kita jangan sampai tertipu olehnya dan dijadikan senjata olehnya. Yang lain mengangguk satu demi satu dan mundur beberapa langkah, sama sekali tidak berniat maju untuk membantu menghajar Li Chen. Sulikin sangat marah. Dia tidak menyangka Sun Hongbin ini sama sekali tidak bermoral dan tidak ada etika. Bagaimana juga dia adalah bibi keduanya. Bagaimana dia bisa berbicara padanya seperti ini. Namun sekarang Sulikin juga sangat mengerti ini bukan waktunya untuk berdebat dengan Sun Hongbin bajingan ini. Jadi dia buru-buru berkata kepada Sui Sinlong, Presiden Sui, bajingan kecil ini menghina Anda dan menghina putri Anda. Bagaimana juga tidak boleh melepaskannya. Cepat telepon orang untuk membunuhnya. Kalau tidak, hal semacam ini menyebar, Anda dan putrimu akan sangat memalukan. Sui Sintong sendiri memang sangat marah setelah dihasut oleh Su Likin. Dia bahkan semakin marah. Jadi dia menunjuk ke arah Yi Chen dan dia berkata dengan marah, bajingan, tunggu saja, aku akan menelepon dan mencari orang untuk membunuhmu. Setelah berbicara, dia mengeluarkan ponsel dan menemukan nomor telepon dan menelponnya. Dia juga sengaja menyalakan speaker ponsel. Ketika ponsel berbunyi dan menunggu telepon terhubung, dia mencibir dan berkata kepada Yi Chen, apakah kamu tahu siapa yang aku telepon? Sialan, satu dari 4 raja besar di bawah tanah, Wu Ma Zongliang, Kak Xiao Ma. Kamu tunggu mati saja. Yi Chen berkata sambil tersenyum, baik, aku akan tunggu. Tapi sebaliknya kamu memanggil lebih banyak orang karena hari ini adalah hari pernikahan putrimu dan Sun Dewang. Lebih banyak kerabat dan teman-teman yang datang. Suasana akan lebih meriah. Kamu bajingan benar-benar semakin dekat dengan kematian. Seluruh tubuh Sui Selong gemetar karena marah. Kebetulan teleponnya sudah terhubung, jadi dia segera berteriak, Kak Xiao Ma, cepat datang ke Hotel Hilton. Aku ingin membacok seorang bajingan. Supermarket Sui Sinlong terletak di pinggiran kota, daerah, dan kabupaten sekitarnya. Di tempat seperti itu sering kedatangan preman, entah itu preman atau penjarahan. Kalau ingin berbisnis dengan lancar harus memiliki hubungan dengan dunia bawah tanah. Jadi dia selalu berada di jalur Ma Zongliang. Bagaimana? Ma Zongliang adalah salah satu dari 4 raja besar di bawah Tuan Hongwu. Dia bisa menduduki peringkat keempat di seluruh dunia bawah tanah Jinling. Jadi kekuatannya masih sangat kuat. Selain itu dia juga sangat terkenal sejak Sui Sinlong mengandalkannya. Bisnis di supermarket tidak pernah diganggu oleh preman karena sudah lama bekerja sama dia
dan Man Zhongliang juga memiliki hubungan pribadi yang baik. Beberapa waktu lalu dia terus mengatakan bahwa dia ingin menjadi saudara dengan Ma Zhongliang, juga memberikan angpau sebesar 1,88 juta. Lalu Ma Zhongliang menyetujuinya karena uang. Cui Xinlong berpikir kalau dia menjadi saudara dengan Ma Zhongliang, kedepannya menyebarkan berita itu dan mengembangkan di daerah pinggiran kota akan menjadi semakin lancar. Jadi dia bersiap untuk mencari hari yang baik untuk mengadakan ritual pembakaran kertas kuning dan minum darah ayam. Hari ini kebetulan bertemu dengan Yi Chen yang sok kuat di depannya, bahkan menggunakan pernikahan putrinya sebagai lelucon. Dia berencana meminta Ma Zhongliang datang kemari untuk bantu membacoknya. Kemudian pada siang hari mereka berdua akan mencari hotel besar untuk makan bersama, sekalian mengadakan ritual untuk menjadi saudara. Ma Zhongliang selalu menganggap Cui Xinlong sebagai pohon uang biaya perlindungan setiap tahun yang dibayarkan olehnya sendiri sebanyak 7 atau 8 juta. Selain bagian yang diserahkan pada Tuan Hong Wu, Zhongliang sendiri juga bisa menyimpan 2 hingga 3 juta untuk dirinya sendiri. Karena itu, begitu mendengar dia akan membaca seseorang, dia berkata tanpa ragu-ragu, "Baik, tunggu sebentar, aku akan membawa orang ke sana." Cui Xinlong mematikan telepon setelah mengucapkan terima kasih banyak, lalu menatap Yi Chen sambil mencibir. "Nak, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan untuk hidup. Aku menyuruhmu berlutut, tapi kamu tidak menghargainya. Tapi sekarang juga sudah tidak berguna, sudah terlambat." Yi Chen berkata sambil tersenyum, "Siapa yang baru saja kamu telepon?" "Kak Xioma." "Apakah itu Chow Yun Fat dari film Better Tomorrow?" "Persetan," Cui Xinlong berkata dengan dingin. "Kak Xioma adalah Ma Zhongliang, salah satu dari 4 raja besar di bawah Tuan Hongwu." Ketika Sun Hongwei mendengar ini, dia berkata dengan cemas, "Yi Chen, aku benar-benar minta maaf atas hari ini. Kamu cepat bawa Curan pergi." Hubungan Ma Zhongliang dengan Cui Xinlong memang sangat baik. Dia adalah gangster dan sangat kejam. "Aku tidak ingin kamu dan Curan terluka karena aku." Yi Chen berkata sambil tersenyum, "Hongwei, kamu tidak perlu meminta maaf padaku untuk masalah hari ini. Tapi aku merasa tidak enak padamu. Jangan menyalahkanku karena mencarikan seorang ibu tiri untukmu." Sun Hongwei tidak bisa berkata-kata untuk sesaat. Sun Hongwei selalu berpikir bahwa Yi Chen hanya bercanda dengan mereka dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Tapi sekarang melihat maksud dari Yi Chen, dia sepertinya serius. Ini sebenarnya apa maksudnya? Pada saat ini Yi Chen memandang Cui Xinlong dan berkata sambil tersenyum, "Kamu sudah bilang hanyalah salah satu dari 4 raja besar, tidak cukup ramai. Begini saja, sekalian panggil 3 lainnya juga. Bagaimanapun, ini adalah hari pernikahan putrimu. Semakin banyak orang yang bergabung, semakin baik." "Sialan, kamu sungguh tidak akan menyerah sebelum mati." Cui Xinlong mengertakkan giginya dan memaki. "Baik, aku akan membiarkanmu sombong untuk sejenak. Sebentar lagi kamu akan tahu konsekuensinya dari sikapmu." Yi Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum tidak berdaya. "Kalian pria tua dan wanita tua sudah berusia 5 atau 60-an. Kenapa temperamen kalian masih begitu buruk? Lihatlah, aku begitu muda tapi tidak marah sama sekali, juga berbicara dengan tenang." Setelah mengatakan itu, Yi Chen menghela napas dan berkata, "Begini saja, aku akan memanggil lebih banyak orang kemari untuk meramaikan suasana." Cui Xinlong mencibir dan berkata, "Nah, kamu mengancamku ya? Kalau hebat, panggillah orang kemari menggunakan senjata asli untuk bertarung di kedua belah pihak." Yi Chen mengangguk dan mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan WeChat ke Tuan Hongwu. "Bawa ketiga dari 4 raja besar di bawahmu selain Ma Zhongliang ke Hotel Hilton. Undang kalian untuk minum anggur pernikahan." Tuan Hongwu terkejut dan membalas WeChat, "Mas Sergi, apakah Anda menikah untuk kedua kalinya?" "Persetan," Yi Chen memarahi, "bukan aku yang undang, ada yang undang. Kamu hanya perlu membawa mereka kemari." "Baik, aku akan segera ke sana sekarang." Yi Chen berkata lagi, "Bawa lebih banyak bawahanmu untuk meramaikan suasana." "Baik, Mas Ri." Yi Chen mengirim pesan WeChat lain ke Chen Jekai dan memintanya untuk datang ke
Hotel Hilton untuk menyaksikan pertunjukan bersamanya. Sejak kembali dari Gunung Zhangbai, Chen Jekai memperlakukan Yi Chen sebagai dewa. Begitu mendengar Tuan Muda memanggilnya tanpa berkata lain, dia langsung berkata, "Tuan Muda, aku akan ke sana sekarang." Beberapa menit kemudian, sebuah Volkswagen Phantom dengan 7 atau 8 mobil berbagai warna melaju ke pintu Hotel Hilton. Seorang pria parubaya dengan tampang garang turun dari Volkswagen Phantom. Melihat pria ini, Sui Shenlong mencibir dan berkata pada Yi Chen, "Nak, Kak Ma sudah datang. Hari ini kamu akan mati." Yi Chen belum pernah bertemu dengan Ma Zhongliang, tapi melihat mobil Phantom ini, hatinya tiba-tiba bergerak. Waktu itu, Jiang Ma, seorang pemuda yang tumbuh bersamanya di panti asuhan, demi menghindari hutang balapan mobil padanya, dia mengendarai Mercedesnya dan menabrak Volkswagen Phantom. Katanya mobil itu adalah milik seorang gangster, sepertinya milik Ma Zhongliang ini. Sudut mulut Yi Chen melengkung dan berpikir bahwa ini agak menarik. Pada saat ini mobil lainnya 30 atau 40 bawahan dengan aura garang juga turun. Setelah itu, di bawah perintah Ma Zhongliang, sekelompok orang ini berlari dan mengepung ke kerumunan. Sui Seilong buru-buru melambai padanya. "Kak Xioma." Ma Zhongliang mengangguk, meliriknya dan bertanya, "Presiden Sui, siapa yang tidak punya mata dan berani menyinggungmu?" Sui Shenlong menunjuk ke arah Yi Chen dan berkata dengan marah, "Kak Xioma, bajingan kecil ini tidak hanya menghinaku, bahkan juga menghina putriku." Ma Zhongliang mengangkat alisnya menatap Yi Chen dan langsung gemetar ketakutan. "Sial, ini Master Yi. Bagaimana Ma Zhongliang adalah salah satu dari 4 raja besar di bawah Tuan Hongwu, salah satu orang populer di bawah Tuan Hongwu yang lebih berkuasa." Waktu itu Yi Chen menghadiri perjamuan di Mansion Tianxiang. Dia pernah melihat wajah Yi Chen. Namun waktu itu Tuan Hongwu juga sangat menghormati Yi Chen, juga sedikit takut dalam berbicara. Jadi tentu saja tidak memperkenalkan pada mereka para bawahan. Dia tidak menyangka bahwa Sui Shenlong ini akan menyinggung Master Yi dan dia panik. Begitu bersuara, dia ingin menjelaskan kepada Yi Chen, Master Yi." Yi Chen segera menyelanya, "Kamu sudah salah mengenal orang." "Hah?" Ma Zhongliang buru-buru berkata dengan penuh hormat, "Bagaimana mungkin? Dulu di Mansion Tianxiang aku pernah." Yi Chen mengangkat alisnya, "Aku bilang kamu salah mengenali orang. Apa kamu tuli?" Orang dalam Ma Zhongliang gemetar karena raungan Yi Chen. Dia tahu bahwa Yi Chen pasti tidak ingin dirinya mengatakan identitasnya, jadi dia langsung menuruti perkataannya. Tapi pada saat ini Sui Shenlong memaki dengan marah. "Sial, bagaimana kamu berbicara dengan Kak Xioma? Kamu mencari mati. Percaya atau tidak, satu kata Kak Xioma akan segera menyuruh orang memotongmu menjadi berkeping-keping." Perkataan Sui Shenlong membuat Ma Zhongliang sangat ketakutan hingga kedua kakinya lemas dan hampir berlutut di tanah. Dia berbalik dan memelototi Sui Shenlong dengan marah, mengangkat tangannya dan langsung menamparnya. "Brengsek! Sui Shenlong, apakah kamu pria tua ini ingin mati? Percaya atau tidak, aku akan menggorokmu sampai mati." Sui Shenlong langsung tercengang oleh tamparan ini. "Ada apa ini? Aku memintamu datang untuk membacok bajingan kecil ini. Mengapa kamu malah menamparku?" Sui Shenlong memegang wajahnya dengan teriakan, menatap Ma Zhongliang dan berkata, "Zhongliang, kenapa kamu menamparku?" Ma Zhongliang marah sampai gemetar. "Kenapa menamparmu? Aku bahkan ingin membunuhmu. Kamu bisa menyinggung siapapun, tapi kamu menyinggung Master Yi. Bukankah kamu ini ingin menjabakku? Berapa banyak orang yang sudah menyinggung Master Yi dan sudah dibereskan oleh kakakku, Tuan Hongwu. Brengsek, apakah kamu ingin membunuhku?" Namun dia tidak berani mengatakan perkataan ini dengan jelas. Bagaimanapun tadi Master Yi sudah marah, dia pasti tidak ingin dirinya mengungkap identitasnya. Berpikir tentang ini, dia hanya bisa menekan amarah dan ketakutan lalu berkata, "Aku menamparmu karena kamu terlalu tidak bermoral dalam berbicara. Jangan selalu mengatakan ingin membacok orang. Kamu harus perhatikan kualitas diri
ketika di luar. Mengerti tidak? Sui Shenlong merasa sangat tertekan dan berkata, tapi tadi kamu memakiku pria tua, bahkan mengatakan ingin membacokku sampai mati. Apa maksudnya ini? Wow, luar biasa sekali guys ceritanya. Sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui kelanjutan dari cerita ini. Tetapi sepertinya di video ini, di part ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di part berikutnya, di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika kalian berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.